Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 70200121082 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fatmawati Malakiang SKM MKes. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3. Nah, adapun pembagian materinya terdapat 11. Di antaranya yaitu yang pertama, kecelakaan kerja dan pengendaliannya. Kemudian epidemiologi dari K3 itu sendiri, hygiene industri, toksikologi industri, promosi kesehatan dan keselamatan kerja, penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, kemudian gizi kerja, ergonomi dan faal kerja, psikologi industri, pelayanan kesehatan kerja dan BPJS tenaga kerja, dan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK3. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kecelakaan kerja dan pengendaliannya. Nah, adapun pengertian dari kecelakaan kerja itu sendiri yaitu peristiwa yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang menimbulkan kerugian ekonomi, hilangnya waktu kerja, biaya pengobatan, penderitaan, dan sebagainya. Nah, adapun faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja itu sendiri. Yang pertama, faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan pekerja. Kemudian faktor sumber bahaya terbagi menjadi dua yaitu perbuatan berbahaya dan kondisi atau keadaan bahaya. Nah, perbuatan berbahaya meliputi terjadi misalnya karena metode atau cara kerja kita yang salah. Kemudian keletihan atau kecapean, sikap kerja yang tidak sesuai, dan sebagainya. Kemudian kondisi atau keadaan yang berbahaya, yaitu keadaan yang tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan lingkungan, proses, sifat pekerja. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor yang dihadapi. Misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin atau peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Nah, kemudian ada pun teori dari penyebab kecelakaan. Yang pertama itu yaitu teori kebetulan murni. Nah, teori ini menjelaskan kecelakaan terjadi atas kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu teori kecenderungan kecelakaan yang memiliki sifat-sifat pribadi yang cenderung untuk mengalami kecelakaan. Kemudian teori 3 faktor utama yang disebabkan oleh peralatan, lingkungan, dan manusia. Kemudian teori 2 faktor utama menjelaskan bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh kondisi berbahaya dan tindakan atau perbuatan yang berbahaya. Kemudian teori faktor manusia, yaitu kecelakaan terjadi karena kesalahan manusia. Kemudian teori domino sequence yang dikemukakan oleh H.W. Hendrik mengemukakan bahwa domino pertama itu berasal dari faktor keturunan, lingkungan, dan pendidikan. Kemudian domino kedua merupakan rangkaian dari faktor keturunan dan lingkungan yang menjurus pada tindakan yang salah dalam bekerja. Kemudian domino ketiga yaitu tindakan yang berbahaya dan kondisi yang tidak aman memudahkan terjadinya rangkaian berikutnya. Kemudian domino yang keempat masuk ke peristiwa kecelakaan yang terjadi. Nah, pada domino kelima, kecelakaan tersebut akan menimbulkan luka, cedera, kecacatan, atau bahkan kematian. Teori yang selanjutnya menurut F.A. Bird dan Peterson, yaitu kecelakaan terjadi karena adanya ketimpangan manajemen penerapan SMK3 atau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nah, adapun kerugian bila terjadi kecelakaan kerja
seperti kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan dan kecacatan, dan kematian. Selanjutnya, dampak dari kecelakaan kerja, yaitu yang pertama kerugian bagi instansi, seperti biaya pengangkutan korban ke rumah sakit, biaya pengobatan, penguburan jika sampai korban meninggal, hilangnya waktu kerja si korban, dan rekan-rekan yang menolong sehingga menghambat kelancaran program. Yang kedua yaitu kerugian bagi korban, yaitu jika terjadi kecelakaan, itu sampai mengakibatkan ia cacat atau bahkan meninggal dunia. Kemudian yang ketiga yaitu kerugian bagi masyarakat dan negara. Seperti biaya kecelakaan akan dibebankan sebagai biaya produksi yang bisa mengakibatkan dinaikannya harga produksi perusahaan sehingga dapat mempengaruhi harga produk di pasar. Nah, adapun klasifikasi kecelakaan kerja. Yang pertama, klasifikasi menurut jenisnya, yaitu terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk, dan sebagainya. Kemudian, klasifikasi menurut penyebab. Yang pertama yaitu mesin, kemudian alat angkut dan alat pengangkat, peralatan lain, bahan-bahan, zat dan radiasi, lingkungan kerja, dan lain-lain. Kemudian, klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan, termasuk patah tulang, memar, gegar dan remuk, keracunan, dan lain-lain. Selanjutnya, klasifikasi menurut letak kelainan atau luka, termasuk kepala, leher, badan, tungkai atas, tungkai bawah, dan sebagainya. Nah, adapun pencegahan dan pengendalian dari kecelakaan kerja itu sendiri. Yang pertama, menurut peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan atau pemeliharaan, pengawasan, pengujian, dan cara kerja peralatan. Kemudian yang kedua yaitu standarisasi, yaitu penetapan standar-standar murni, standarisasi yaitu penerapan standar-standar resmi, setengah resmi, dan tidak resmi, misalnya konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan jenis peralatan industri tertentu, praktik keselamatan, atau peralatan perlindungan diri. Kemudian pengawasan, yaitu tentang dipatuhinya ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan. Kemudian penelitian yang bersifat teknis, riset medis, penelitian psikologis, penelitian secara statistik, pendidikan, pengarahan asuransi, dan lain sebagainya. Nah, materi yang kedua yaitu epidemiologi dari kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, adapun pengertian dari epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja itu sendiri yaitu studi yang mempelajari tentang efek kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor pemapar atau bahaya di lingkungan kerja. Contohnya gaya hidup, seperti merokok, minum minuman keras, pola makan, kebiasaan olahraga, dan lain-lain. Nah, kemudian tujuan dari epidemiologi K3, yaitu yang pertama untuk menentukan pemapar yang menyebabkan penyakit akibat pekerjaan atau gangguan kesehatan dan merekomendasikan upaya pencegahan serta menyediakan data untuk proyeksi yang akan datang. Nah, pendekatan yang dilakukan dalam epidemiologi K3 yaitu bersifat observasional. Kemudian yang kedua yaitu penilaian standar paparan yang melibatkan mekanisme induksi penyakit dan prediksi hubungan antara dosis dengan respon. Adapun peranan dari epidemiologi K3 yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan dalam masyarakat. Kemudian menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan kesehatan dan pengambilan keputusan. Kemudian membantu melakukan evaluasi terhadap program kesehatan yang sedang atau telah dilakukan.
Kemudian mengembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan suatu penyakit dalam upaya untuk mengatasi atau menanggulanginya. Kemudian yang terakhir yaitu mempelajari riwayat status kesehatan atau jenis penyakit yang sering terjadi pada kelompok masyarakat dari waktu ke waktu. Nah, adapun jenis bahaya di lingkungan kerja. Yang pertama, bahaya fisik. Bahaya fisik di sini seperti panas, dingin, kebisingan, getaran, dan lain-lain. Kemudian bahaya kimia seperti gas dan uap. Kemudian bahaya biologis seperti bahaya biologis seperti bakteri dan virus. Kemudian bahaya psikologis seperti stres, tidak puas, konflik dengan pekerja, dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun faktor risiko bahaya di sini berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Yang pertama berdasarkan manusia, yaitu umur, jenis kelamin, masa kerja, penggunaan alat-alat pelindung diri, tingkat pendidikan dan perilaku, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, serta peraturan dari ketiga itu sendiri. Kemudian lingkungan, seperti kebisingan, suhu dan udara, lantai licin, dan sebagainya. Kemudian faktor peralatan, seperti kondisi mesin dan letak mesin. Nah, yang terakhir surveillance dari ketiga, yaitu yang pertama tahap pengumpulan data. Dapat berupa data primer dan data sekunder. Kemudian yang kedua tahap analisis data dan surveillance penyakit akibat kerja. Nah, di sini dilakukan analisis tren dan interaksi antara pajanan hasil pemantauan biologi dan efek kesehatan yang ditimbulkan, baik pada perorangan maupun kelompok pekerja. Nah, dengan melakukan analisis surveillance kesehatan kerja yang dibandingkan dengan nilai ambang batas, akan didapatkan distribusi frekuensi kadar hazard berdasarkan beberapa faktor risiko yang dapat berpengaruh seperti area kerja, alat atau mesin tertentu. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap pelaporan dan penggunaan hasil survei untuk perbaikan. Nah, selanjutnya hygiene industry. Adapun pengertian dari hygiene industry itu sendiri yaitu merupakan aspek perlindungan bagi kesehatan tenaga kerja. Adapun menurut Suripto pada tahun 2008, ialah ilmu dan seni yang mampu mengantisipasi, mengenal, mengevaluasi, dan mengendalikan faktor bahaya yang timbul di lingkungan kerja dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan kesejahteraan atau ketidaknyamanan dan ketidakefisienan kepada masyarakat yang berada di lingkungan kerja tersebut maupun kepada masyarakat yang berada di luar industri. Nah, adapun sejarah dari hygiene industry yaitu berkembang diperkirakan mulai pada saat keberadaan kesehatan kerja atau kedokteran kerja, yakni sejak adanya hubungan antara pekerjaan dengan pemberian gaji. Selanjutnya, adapun tujuan dari hygiene industry yaitu yang pertama sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan pekerja yang setinggi-tingginya sehingga dapat mencapai kesejahteraan pekerja. Kemudian sebagai alat untuk meningkatkan produksi. Kemudian tenaga kerja atau pekerja terlindungi dari berbagai risiko akibat bahaya lingkungan kerja. Nah, adapun prinsip dasar dari hygiene industry. Yang pertama yaitu antisipasi. Nah, antisipasi ini dilakukan untuk memprediksi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja yang berasal dari semua faktor lingkungan dan aktivitas kerja. Kemudian pengenalan
atau recognition. Nah, pengenalan ini dilakukan dengan mempelajari setiap proses yang meliputi bahan-bahan baku, bahan pembantu, produk antara bahan buangan, hasil produksi, hasil samping, sisa-sisa produksi, dan keadaan produksi, serta peralatan bantu. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi di sini ialah suatu kegiatan sampling dan mengukur bahaya dengan metode yang lebih spesifik. Kemudian pengendalian atau kontrol. Nah, pengendalian di sini dilakukan jika hasil evaluasi terdapat pengukuran yang melebihi nilai ambang batas. Pengendalian yang dapat menggunakan metode hierarki pengendalian yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan APD atau alat pelindung diri. Nah, adapun komponen dari faktor penerapan hygiene industri yaitu ahli hygiene industri. Nah, di sini yang termasuk ialah orang yang bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan kerja. Kemudian ahli keselamatan kerja atau safety engineer yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan tenaga kerja dari bahaya yang ada di tempat kerja yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian komponen lain seperti ahli kedokteran kerja di perusahaan yang merupakan tenaga ahli yang memperhatikan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja melalui pendekatan medis. Nah, adapun pencegahan terjadinya gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan industri, yang pertama yaitu substitusi, kemudian ventilasi umum, local exhauster, isolasi, pakaian pelindung, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemberitahuan dan penjelasan tentang peraturan kerja sebelum melakukan kerja, serta pendidikan dan latihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian selanjutnya yaitu toksikologi industri. Nah, adapun sejarah dari toksikologi industri ini ya yang pertama yaitu dikemukakan oleh Paracelsus, kemudian Ramazzini dan Orfila. Nah, adapun pengertian dari toksikologi industri itu sendiri yaitu cabang dari ilmu dalam biologi keselamatan dan kesehatan kerja yang mempelajari efek bahaya zat kimia pada sistem biologi. Nah, toksikologi industri membahas mengenai berbagai bahan beracun yang digunakan, diolah, atau dihasilkan oleh industri tersebut. Nah, adapun klasifikasi dari bahan kimia yang berbahaya yaitu beracun, korosif, mudah terbakar, bahan peledak, oksidator, dan masih banyak lagi. Kemudian cara masuk bahan kimia di dalam tubuh, yaitu melalui inhalasi. Nah, atau saluran pernapasan. Pada umumnya melalui jalur pajanan bagi toksikan yang berwujud debu, partikel, gas, asap, atau uap. Nah, kemudian saluran pencernaan. Kemudian yang ketiga melalui kulit, kontak kulit. Melalui jalur pajanan toksikan yang berwujud cairan dengan kemampuan menguap atau volatilitas rendah. Kemudian proses metabolisme bahan kimia ke dalam tubuh. Ada dua, yaitu detoksifikasi dan bioaktivasi. Nah, detoksifikasi ini adalah proses di mana xenobiotika dikonversi menjadi bentuk yang kurang toksik. Kemudian bioaktivasi merupakan proses di mana xenobiotik dapat berubah menjadi bentuk yang lebih reaktif atau lebih toksik atau lebih beracun. Kemudian nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batas di sini ialah nilai di mana seorang pekerja dengan dapat terpapar hari demi hari selama masa kerja tanpa efek yang merugikan. Dalam perhitungan nilai ambang batas ini diperlukan nilai NOAL
sebagai dasar perhitungan. Nah, selain itu, nilai ambang batas di sini harus disesuaikan dengan rata-rata tertimbang waktu. Nah, selanjutnya dosis bahan kimia. Yang pertama yaitu NOEL, yaitu dosis yang terlihat tanpa efek. Kemudian NOAEL, yaitu nilai yang pada dosis tersebut tidak ditemukan efek buruk. Kemudian LOAEL, yaitu dosis terendah yang memperlihatkan efek buruk. Kemudian FSD, yaitu dosis yang secara praktis aman. Dan yang terakhir yaitu GRAS, yaitu dosis yang secara umum dianggap aman. Nah, kita masuk ke psikologi industri. Nah, adapun pengertian dari psikologi industri itu sendiri yaitu suatu studi ilmiah tentang perilaku, kognisi emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang ada dalam industri atau organisasi yang berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari suatu kelompok orang yang bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan yang sama di bawah otoritas dan kepemimpinan tertentu. Nah, adapun manfaat dari psikologi industri, yang pertama yaitu membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan. Kemudian menjembatani kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja sehingga bukan saja meningkatkan kompetensi individu, tapi juga mengembangkan perusahaan. Selanjutnya, menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan kepuasan kerja. Nah, kita masuk ke motivasi kerja. Adapun pengertian dari motivasi kerja itu sendiri yaitu suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu atau sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Nah, adapun jenis-jenis dari motivasi kerja itu sendiri yaitu yang pertama motivasi intrinsik atau kemauan diri sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan. Kemudian motivasi ekstrinsik yang mengacu pada perilaku yang didorong oleh penghargaan eksternal seperti gaji, pengakuan, pujian, nilai, dan ketenaran. Nah, adapun hubungan job performance dengan motivasi kerja yaitu hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk perilaku yang bersangkutan. Nah, di samping itu, orang yang sama dapat menghasilkan performance kerja yang berbeda di dalam situasi yang berbeda. Kemudian konflik. Nah, konflik dapat diartikan sebagai hubungan antara individu dengan kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Nah, konflik di sini ialah pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Nah, adapun penyebab dari konflik yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan, perbedaan kebudayaan, dan perbedaan kepentingan. Nah, kemudian pengelolaan konflik. Nah, yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin agar dapat mengarahkan perselisihan ke arah hasil berupa penyelesaian konflik dan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif, yaitu yang pertama pengelolaan destruktif yang terdiri atas konflik engagement atau menarik diri dari situasi tertentu atau menyerah dan tidak membela diri. Kemudian pengelolaan konstruktif yaitu positive problem solving yang terdiri dari kompromi dan negosiasi. Kemudian stres kerja. Nah, Keenan dan Newton dalam Wijoyono 2007 berpendapat bahwa stres kerja merupakan perwujudan dari kekaburan peran, konflik peran, dan beban kerja yang berlebihan. Nah, adapun penyebab dari stres kerja yaitu dari faktor individu seperti jenis kelamin, status pernikahan, umur, jumlah anak, masa kerja, penilaian diri, dan lain sebagainya.
Kemudian dari faktor pekerjaan seperti kebisingan, pencahayaan, suhu, ventilasi, shift kerja, konflik peran, keterpaksaan peran, konflik interpersonal, ketidakpaksaan pekerjaan, kurangnya kesempatan kerja, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pun gejala-gejala dari stres kerja, yaitu gejala psikologis seperti menurunnya rasa percaya diri, kelelahan mental, penurunan fungsi intelektual, dan kehilangan konsentrasi. Kemudian gejala fisiologis seperti gangguan tidur, fungsi imun terganggu, kelelahan secara fisik, sakit kepala, dan masih banyak lagi. Kemudian gejala perilaku seperti menurunnya produktivitas, menunda atau menghindari pekerjaan, perilaku makan yang tidak normal, meningkatnya agresivitas, dan lain-lain. Kemudian dampak stres. Nah, dampak stres kerja di sini yaitu yang pertama subjektif, berupa kekhawatiran atau ketakutan, agresi, apatis, rasa bosan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kendali emosi, penghargaan diri yang rendah, gugup, dan kesepian. Kemudian dari perilaku berupa mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, luapan emosional, makan dan merokok secara berlebihan. Kemudian kognitif, yaitu berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal. Selain itu juga daya konsentrasi rendah, kurangnya perhatian, sangat sensitif terhadap kritik, dan hambatan mental. Kemudian dari fisiologis, yaitu berupa kandungan glukosa di dalam darah meningkat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata melebar, panas, dan yang terakhir yaitu dari organisasi seperti berupa angka absensi, omset, produktivitas rendah, terasingkan dari mitra kerja, dan komitmen organisasi serta loyalitas berkurang. Nah, selanjutnya kita masuk ke promosi dari kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, adapun pengertian dari promosi ketiga itu sendiri yaitu merupakan salah satu aspek perlindungan ketenaga kerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya telah berkembang sampai pada keselamatan dan kesehatan masyarakat secara nasional. Kemudian tujuan dari promosi ketiga yaitu menurut WHO ada 3, diantaranya yaitu tujuan umum, khusus, dan operasional. Kemudian manfaat dari promosi ketiga itu sendiri. Nah, manfaat penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yaitu antara lain pengurangan absentisme, pengurangan biaya klaim kesehatan, pengurangan turnover pekerja, dan peningkatan produktivitas. Nah, adapun jenis-jenis promosi ketiga yaitu yang pertama media advokasi. Kemudian media bina suasana seperti siaran radio, siaran televisi, koran, majalah, selebaran, dan buku, buletin, pengumuman, dan lain sebagainya. Kemudian media gerakan pemberdayaan masyarakat seperti brosur, spanduk, poster, film, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan tentang seberapa banyak pekerjaan mereka dapat menyebabkan keadaan emosional seperti itu. Nah, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menguntungkan atau tidak menguntungkan di mana seorang karyawan melihat pekerjaannya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu yang pertama kompensasi dan kondisi kerja, kemudian keseimbangan kehidupan kerja, dan dihormati atau diakui. Nah, kemudian kita masuk pada materi gizi kerja atau gizi tenaga kerja.
Nah, adapun pengertian dari gizi kerja itu sendiri adalah nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, adapun tujuan dari gizi kerja yaitu antara lain pertama untuk meningkatkan kesehatan tenaga kerja. Dan yang kedua yaitu untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kemudian manfaat dari gizi kerja yaitu meningkatkan dan mempertahankan pengusaha dan kemampuan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan absensi, terciptanya hubungan timbal balik pekerja atau antar pekerja, kemudian pengawasan relatif lebih mudah. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi gizi tenaga kerja itu yang pertama dari faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi di sini yaitu hidangan yang disajikan bagi anggota keluarga sehari-hari ditentukan oleh faktor ekonomi. Nah, hal ini karena semakin besar tingkat penghasilan seseorang, maka pemenuhan gizinya bisa semakin ideal. Nah, kemudian faktor fadisme. Nah, fadisme di sini atau kesukaan yang berlebihan terhadap jenis makanan tertentu akibat kurangnya variasi bahan makanan yang dikonsumsi tidak baik bagi tubuh. Karena hal ini menjadikan tubuh berpotensi kekurangan zat energi tertentu yang jarang dikonsumsi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu faktor pengetahuan tentang kebutuhan gizi. Nah, pengetahuan tentang kadar zat gizi di dalam bahan makanan dapat membantu keluarga untuk memilih bahan makanan bergizi bagi anggota keluarganya. Nah, tidak semua makanan bergizi itu dibanderol dengan harga yang mahal. Kemudian, anti terhadap jenis makanan tertentu. Nah, beberapa orang ada yang menganggap bahwa makan sayur yang berlebihan, menganggap bahwa makan sayuran lebih baik dari makan ikan atau sebaliknya. Padahal tidak semua berlangsung seperti itu. Sayuran dan ikan sama-sama baik karena keduanya memiliki unsur gizi yang berbeda. Nah, akan lebih baik jika kita mengonsumsinya itu dikombinasikan sehingga kebutuhan vitamin dan mineral dari sayur serta protein dari ikan itu bisa didapatkan sekaligus. Kemudian yang terakhir yaitu faktor lingkungan kerja. Nah, semakin tinggi aktivitas seseorang dalam bekerja, maka kebutuhan gizi tubuhnya juga itu akan semakin tinggi. Nah, hal ini karena seseorang tersebut harus memenuhi cadangan energi yang semakin besar untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, selanjutnya ada jenis pekerjaan ringan, sedang, dan berat. Nah, ringan di sini itu untuk laki-laki seperti kerja kantor, dokter, guru, perawat, ahli hukum, kerja di toko, dan pengangguran. Sedangkan untuk wanita itu seperti kerja kantoran, pekerjaan rumah tangga yang menggunakan mesin, perawat, dokter, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang sedang, untuk laki-laki itu seperti industri ringan, mahasiswa, buruh bangunan, petani, nelayan, yang menggunakan mesin. Kemudian untuk wanita itu mahasiswi industri ringan, pekerjaan rumah tangga dengan mesin. Kemudian untuk kategori berat itu untuk laki-laki seperti buruh bangunan, petani, nelayan tanpa mesin. Kemudian untuk wanita petani tanpa mesin, atlet, penari, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya hal-hal yang penting dalam penyusunan menu tenaga kerja. Nah, yang pertama di sini itu yaitu penyediaan preparat gizi seperti vitamin, mineral, oralit, dan lain-lain. Kemudian penyuluhan gizi kesehatan, pemberian makanan di tempat kerja seperti frekuensi makanan dan perilaku makanan sehat. Kemudian penyelenggaraan kantin dan ruangan makan serta melaksanakan sanitasi penyelenggaraan makan secara menyeluruh. Nah, selanjutnya gizi kerja yang sehat dan seimbang.
Nah, adapun pesan umum gizi seimbang yang berlaku untuk usia dewasa dari berbagai lapisan masyarakat dalam kondisi sehat, termasuk para pekerja, yaitu yang pertama, konsumsi 5 kelompok pangan setiap hari atau setiap kali makan. Kemudian makan banyak sayuran dan cukup buah-buahan. Biasakan mengonsumsi lauk pauk dan yang mengandung protein tinggi. Biasakan juga mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kemudian batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Biasakan sarapan, biasakan minum air putih yang cukup dan aman, biasakan membaca label pada kemasan pangan, mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir, kemudian melakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat dan yang normal. Nah, adapun perhitungan kecukupan energi bisa kita lihat pada template PPT berikut ini. Ya, terdapat pada tabel, yaitu pada aktivitas misalnya santai itu kebutuhan energinya 30 kilokalori. Kemudian kerja ringan itu 35, kerja sedang 40, dan kerja berat itu 50. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi ergonomi dan faal kerja. Nah, adapun definisi dari ergonomi sendiri, dia berasal dari kata Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti aturan. Nah, secara keseluruhan, ergonomi berarti aturan yang berkaitan dengan kerja. Nah, ergonomi menurut para ahli seperti Manuaba 1981. Nah, menurutnya ergonomi itu adalah ilmu atau pendekatan multidisipliner yang bertujuan mengoptimalkan sistem manusia dengan pekerjaannya, sehingga tercapai alat, cara, dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. Kemudian menurut Nurmianto tahun 1996, bahwa studi tentang aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan. Nah, sedangkan definisi faal kerja itu sendiri yaitu salah satu dari cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Nah, istilah fisiologi dipinjam dari bahasa Belanda atau psikologi yang dibentuk dari dua kata Yunani kuno, yaitu pois dan physis yang berarti asal-usul atau hakikat, dan aulia dan yang berarti kajian. Nah, istilah faal diambil dari bahasa Arab yang berarti pertanda atau fungsi. Nah, adapun komponen dari ergonomi yaitu manusia, mesin, dan kerja. Nah, tujuan dari ergonomi itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan akibat penyakit kerja. Kemudian menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat. Kemudian ruang lingkup dari ergonomi yaitu yang pertama mengurangi risiko cedera akibat ergonomi yang tidak memadai, kemudian kekuatan dan pergerakan otot, penampilan seseorang yang mencerminkan keseimbangan antara kemampuan fisik dan tuntutan pekerjaan, serta penciptaan lingkungan kerja yang baik, aman, dan nyaman. Nah, kemudian manfaat ergonomi. Yang pertama itu pekerjaan bisa lebih cepat, menghemat waktu, memiliki risiko kecelakaan yang lebih rendah, memiliki risiko penyakit akibat kerja yang lebih rendah. Nah, kemudian sasaran dari ergonomi itu sendiri yaitu yang pertama sektor modern dalam pembentukan
peraturan ketenagakerjaan, proses kerja, dan rencana kerja yang tepat. Kemudian dari sektor tradisional, pekerjaan biasanya dilakukan secara manual menggunakan peralatan dengan postur dan proses kerja yang benar secara ergonomis. Adapun sikap dan posisi tubuh dalam bekerja itu ada dua, yaitu duduk dan berdiri. Nah, posisi duduk ini kita duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Nah, kemudian pusatkan beban tubuh pada satu titik agar seimbang. Kemudian tekuklah lutut hingga sejajar dengan pikul. Kemudian penggunaan pengganjal kaki juga membantu menyalurkan beban dari tungkai. Nah, kemudian pada sikap berdiri, ketika mengangkat, berjalan atau melakukan kegiatan tubuh, keselarasan tubuh yang tepat penting untuk menjaga keseimbangan. Nah, ketika tubuh seseorang di alignment yang benar, maka semua otot akan bekerja sama untuk gerakan yang paling aman dan paling efisien tanpa ketegangan otot. Nah, kemudian penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja atau PAK dan PAHK. Nah, dari pengertiannya sendiri, penyakit akibat kerja ialah penyakit yang disebabkan oleh kerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Atau penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Nah, adapun pendapat lain tentang penyakit akibat kerja menyatakan bahwa gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, kemudian faktor-faktor penyakit akibat kerja. Yang pertama itu faktor kimia, seperti gas, uap, kemudian faktor fisik seperti suhu, tekanan udara, kebisingan, getaran, kemudian faktor biologis, nah, seperti bakteri, virus, jamur, kemudian dari faktor ergonomi atau fisiologis, yaitu fasilitas yang tidak ergonomis atau memadai. Kemudian dari faktor psikologis, yaitu stres, tidak puas, kemudian konflik dengan kerja lain. Nah, adapun kemudian adapun macam-macam dari penyakit akibat kerja. Yang pertama itu penyakit silikosis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas berupa SiO2 yang terhisap masuk ke dalam paru-paru dan kemudian mengendap. Nah, debu silika bebas ini banyak terdapat di pabrik besi dan baja, keramik, pengecoran, beton, bengkel yang masih mengerjakan besi seperti mengikir dan menggerindra. Nah, kemudian yang kedua itu ya penyakit asbestosis. Nah, penyakit ini adalah penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu atau serat asbes yang mencemari udara. Nah, asbes adalah campuran dari berbagai macam silika, namun yang paling utama adalah magnesium silika. Nah, debu asbes ini banyak dijumpai pada pabrik dan industri yang menggunakan asbes, pabrik pemintalan serat asbes, dan pabrik beratap asbes. Kemudian yang ketiga itu penyakit bisinosis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh pencemaran debu, serat kapas di udara yang kemudian terhisap ke dalam paru-paru. Nah, pencemaran ini bisa kita jumpai pada pabrik pemintalan kapas, tekstil, perusahaan, atau pergudangan kapas. Nah, masa inkubasi penyakit bisinosis ini cukup lama, yaitu sekitar 5 tahun. Nah, adapun tanda-tanda awal dari penyakit bisinosis ini berupa sesak nafas, terasa berat pada dada, terutama pada hari Senin, yaitu hari awal kerja pada setiap minggunya.
yang keempat yaitu penyakit antrakosis. Nah, penyakit ini adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan karena debu batu bara. Nah, penyakit ini banyak dijumpai pada pekerja-pekerja tambang batu bara atau para pekerja-pekerja yang banyak melibatkan penggunaan batu bara seperti pengumpa batu bara pada tanur besi, lokomotif atau stroker, dan kapal laut bertenaga batu bara. Kemudian yang terakhir yaitu penyakit beriliosis. Udara yang tercemar oleh debu logam berilium, baik yang berupa logam murni atau oksida, sulfur maupun dalam bentuk halogeni, dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan yang disebut sebagai beriliosis. Nah, debu logam ini dapat menyebabkan manopagritis, bronkitis, dan pneumonitis yang ditandai dengan gejala sedikit demam, batuk kering, dan sesak napas. Nah, kemudian kita masuk ke SMK3 atau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nah, adapun definisi dari SMK3 itu sendiri yaitu bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan ketiga. Nah, dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, serta guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, adapun yang melatar belakangi kebijakan yaitu K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai pada semua pihak. Kemudian kecelakaan kerja yang terjadi masih tinggi, pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen. Kemudian kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3. Nah, adapun tujuan dari penerapan SMK3 ini yaitu menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia menurut pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja. Kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global. Selanjutnya, proteksi terhadap industri dalam negeri, meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional, serta pelaksanaan pencegahan kecelakaan masih bersifat parsial. Nah, adapun dasar hukum dari SMK3 itu menurut pasal 27 ayat 2 UUD 1945, kemudian ke Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian pasal 86 dan 87, kemudian peraturan pemerintah penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, adapun implementasi dari OSHMS, yang pertama yaitu komitmen dan kebijakan. Komitmen dan kebijakan di sini meliputi kepemimpinan dan komitmen serta tinjauan awal dari ketiga itu sendiri. Kemudian yang kedua perencanaan, termasuk manajemen risiko, peraturan perundangan, tujuan dan sasaran, indikator kinerja, perencanaan awal, dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan, termasuk di dalamnya jaminan kemampuan, kegiatan pendukung, dan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Kemudian yang keempat yaitu pengukuran dan evaluasi. Nah, di sini pengukuran dan evaluasi meliputi inspeksi dan pengujian, seperti personel berpengalaman dan berkeahlian, catatan terpelihara dan tersedia, peralatan dan metode yang memadai, tindakan perbaikan dan ketidaksesuaian, penyelidikan atas insiden dan temuan dianalisa dan ditinjau ulang. Kemudian yang kedua audit SIMK3, yaitu dilakukan secara berkala, personel berkompeten, dan tinjauan ulang dari hasil audit.
tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan perbaikan dan pencegahan. Nah, hasil temuan pemantauan, audit, dan tinjauan ulang SMK 3 ini digunakan untuk perbaikan dan pencegahan. Kemudian yang kelima yaitu peninjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen, seperti evaluasi penerapan kebijakan ketiga, tujuan, sasaran, dan kinerja ketiga, hasil temuan audit SMK 3, dan evaluasi efektivitas penerapan SMK 3 dan kebutuhan untuk mengubahnya. Nah, kemudian asas-asas dari SMK 3 yang pertama yaitu peningkatan ketiga secara terus-menerus dengan pola mandiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagian dari sistem pengawasan ketiga bersifat wajib serta sejalan dengan kaidah internasional seperti diaudit oleh badan audit independen ataupun eksternal dan dilakukan oleh auditor. Itulah beberapa pembahasan materi dari kesehatan dan keselamatan kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.